Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, jurusan Manajemen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa menuliskan suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual dan sudah digantikan perannya oleh komputer. Kasir di suatu pertokoan besar atau supermarket sudah menggunakan peralatan otomatis berupa komputer yang memang didesain khusus untuk keperluan tersebut. Lalu ada kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya didengarkan melalui media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah mulai dikemas dalam bentuk compact disc atau CD yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Belum lagi perkembangan teknologi komputer di bidang kesehatan yang sangat maju pesat untuk membantu mendeteksi diagnosa berbagai macam penyakit dan bagaimana proses penyembuhannya. Dan tentunya masih banyak lagi bidang-bidang kehidupan manusia yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang ditandai dengan makin maraknya pemanfaatan jaringan komputer baik lokal maupun global. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Kita masuk ke latar belakang aplikasi komputer, di mana istilah komputer mempunyai arti yang sangat luas dan berbeda bagi setiap orang. Ini diambil dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung atau to compute atau kita sebut juga to reckon. Menurut para ahli, diantaranya ada Blismer pada bukunya pada tahun 1985. Menurutnya, komputer adalah suatu alat elektronik yang memang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input, yang memang sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lalu menurut Sanders bukunya pada tahun 1985, menurutnya komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam sebuah memori. Lalu bagaimana sih pengoperasian dasar Microsoft Word Office? Program pengolah data atau pengolah kata Microsoft Word merupakan program yang sudah dikenal lama dan paling populer. Versi terbaru yang dikeluarkan Microsoft saat ini adalah Microsoft Word XP. Dari versi sebelumnya yaitu Microsoft Word 2000. Ini diadakan beberapa penambahan fasilitas baru seperti menerjemahkan kata ke dalam bahasa Latin, lalu pilihan untuk mengubah sebuah format teks dari sebuah dokumen dengan properti yang sama hanya dengan sekali klik dan masih banyak penambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Dari sini, untuk kita memulai mengoperasikan Microsoft Office Word, caranya cukup mudah dan cukup simpel, di mana ada beberapa cara untuk memulai Word. Kita bisa dapat memulai dengan mengklik tombol Start, lalu pilih menu. Setelah itu terdapat tulisan program, lalu kita klik Microsoft Word yang terdapat pada submenu yang muncul. Lalu kita juga bisa klik tombol Start, lalu pilih menu New Office Dokumen, dan pilihlah blank dokumen, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke
layar utama Microsoft Word, di mana di sini kita bisa lihat ada title bar, ada menu bar, ada toolbar standar, ada toolbar formatting, ada ruler, ada scroll bar, dan insertion point. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah title bar, di mana title bar ini berisi dokumen atau nama program dan sys button, diantaranya ada minimize, ada restore, ada maximize, dan close. Lalu menu bar. Menu bar itu berisi kumpulan perintah-perintah yang dikemas menurut spesifikasi fasilitas yang disediakan Microsoft Word. Lalu yang ketiga ada toolbar standar, di mana ini berisi ikon-ikon yang memuat perintah-perintah dari menu bar yang sering digunakan. Contohnya, pembuatan dokumen baru, terus penyimpanan dokumen, lalu mencetak dokumen dan pengaturan ukuran tampilan dari suatu dokumen pada layar. Lalu yang selanjutnya ada toolbar formatting, di mana ini berisi ikon-ikon yang memuat perintah yang terdapat pada menu format, pada menu bar yang memang sering digunakan. Misalnya ada font size, dan alignment. Lalu selanjutnya ada ruler, di mana ini adalah fasilitas yang disediakan untuk pengaturan margin, indentasi, dan tabulasi. Lalu ada scroll bar, di mana ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menggulung layar secara vertikal maupun horizontal. Lalu yang terakhir ada insertion point, di mana ini adalah tanda berkedip yang terdapat pada layar dokumen yang merupakan awal dari pembuatan teks atau hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat dokumen baru serta menyunting dokumen. Di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama pilih menu, lalu pilih file, klik new atau klik tombol new blank document pada toolbar. Saat pertama kali kita memulai Word, secara otomatis kita akan mendapatkan satu dokumen yang di dalamnya oleh Word dinamai sementara, yaitu dokumen 1, sebelum kita menyimpannya. Nah, pada dokumen 1 itu, ya, atau pada dokumen 1 tersebut, kita dapat langsung memulai pembuatan dokumen baru. Lalu selanjutnya adalah menyunting dokumen, di mana ini adalah operasi blok, di mana operasi ini dilakukan untuk melakukan edit teks atau grafik pada naskah. Nah, operasi blok ini dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau dengan tombol keyboard. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Sekarang kita lanjut ke PowerPoint, di mana pengertian Microsoft PowerPoint adalah suatu software atau program yang sangat membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang sangat efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan lebih jelas. Microsoft PowerPoint juga dapat terdiri dari teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, serta suara dan objek yang memang dibuat dengan program lain. Nah, program ini dapat dicetak di kertas berupa handout yang dapat dibagikan ke audiens sebagai bahan pendukung presentasi. Selain itu, program ini juga dapat ditampilkan di internet. PowerPoint juga menawarkan kemudahan-kemudahan dalam membuat bahan presentasi yang berbentuk elektronik. Nah, pada setiap halaman presentasi atau slide dapat disisipkan komponen-komponen yang memang menjadi andalan kita, diantaranya adalah komponen-komponen multimedia. PowerPoint juga memungkinkan komunikasi dengan software lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan seseorang juga bisa menyiapkan bahan presentasi melalui Word, lalu memolesnya melalui PowerPoint. Bisa juga dengan Excel dan menyisipkannya ke PowerPoint.
Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam kita mengoperasikan Microsoft Office PowerPoint. Di antaranya adalah pada gambar yang pertama adalah buka aplikasi Microsoft PowerPoint yang telah tersedia di laptop maupun di komputer. Lalu yang kedua adalah klik menu Home, lalu pilih Slide dan pilih Blank dokumen untuk membuat tampilan slide kosong. Lalu pada gambar ketiga, tambahkan efek desain untuk membuat tampilan lebih menarik dengan cara klik desain, kemudian pilih desain tampilan yang menarik. Lalu yang keempat adalah tambahkan gambar pada slide dengan cara klik menu Insert, kemudian pilih Picture yang akan dijadikan sebagai objek. Lalu yang kelima, untuk membuat teks pada button, kita bisa klik Insert, kemudian pilih Text Box. Nah, selanjutnya yang gambar ke-6 adalah kembali kepada tampilan, di mana ini untuk mengatur transisi slide dan efek suara yang dihasilkan. Kita bisa pilih transition, klik, kemudian pilih transisi yang Anda inginkan, dan untuk memilih efek suara, kita bisa klik sound dan pilih efek suara keren. Lalu yang gambar 7 adalah untuk mengatur animasi pada gambar, di mana kita bisa menambahkan animasi dengan mengklik menu animation pada bagian motion pad. Pilih line untuk menampilkan gambar dari arah mana gambar itu akan masuk. Lalu yang gambar ke-8 adalah dilanjutkan untuk membuat efek berkedip secara terus-menerus pada gambar, tanda panah ke bawah, kita bisa pilih tanda panah terlebih dahulu, ya. Kemudian klik animation, lalu pilih emphasis effect, lalu klik kembali efek pulse. Lalu gambar yang ke-9 adalah untuk membuat hyperlink pada button, kita bisa pilih atau kita bisa klik hyperlink, terus kita edit hyperlink, kita pilih place in document. Selanjutnya kita pilih slide 2, lalu klik slide dan tentukan hyperlink tersebut akan menuju ke slide selanjutnya, lalu klik OK. Nah, untuk gambar ke-10, kita bisa menambahkan efek audio, di mana efek audio ini untuk dapat memilih dari komputer atau langsung merekam atau secara langsung dengan cara klik insert, kemudian pilih audio. Jika kita ingin mengambil audio dari komputer, kita bisa memilih audio on PC. Dan untuk merekam secara langsung, kita juga bisa memilih record audio, kemudian klik OK. Dan gambar yang terakhir adalah untuk memasukkan efek suara yang kita inginkan, kita dapat merekam suara kita melalui handphone. Kemudian kita kirim ke laptop, selanjutnya kita akan convert rekaman tersebut dari MP3 menjadi WAV atau WAV. Karena di dalam PowerPoint kita hanya dapat menggunakan audio atau rekaman bertipe WAV atau WAV. Nah, Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran. Microsoft Office, selain Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, dan Access, beberapa program kerja lainnya. Selanjutnya adalah mengelola grafik, table, save, diagram, clip art, dan gambar, di mana tabel adalah menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide seperti gambar contoh ini dan menambahkan tabel dalam presentasi. Berikut langkah-langkah pada program aplikasi PowerPoint. Yang pertama adalah buka file presentasi. Misalnya
PAK. Lalu klik icon pada menu home, terus pilih new slide, lalu pilih blank dokumen, lalu kita dapat klik tab pada menu insert, lalu pilih table dan insert table. Lalu yang pada kotak selanjutnya adalah ini adalah kotak dialog yang tampil, kita bisa isikan pada number of column yaitu 3, number of rows adalah 9, lalu klik OK. Lalu pada tabel yang muncul isikan sebagai berikut seperti gambar berikut ini. Kemudian pada gambar selanjutnya atau slide selanjutnya kita pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada tab menu layout, lalu pilih match cell. Nah, untuk yang di slide selanjutnya ya adalah ketikan contoh nih, lalu ketikan tabel distribusi perawatan bunga contohnya. Lalu klik pada icon size 28, lalu klik pada icon paragraph alignment yaitu center. Sekarang kita menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Di mana pada gambar pertama kita cukup klik tab pada menu home, lalu pilih new slide, lalu pilih blank dokumen. Lalu yang kedua adalah akan muncul slide baru. Kita langsung bisa klik pada tab menu insert, lalu pilih chart. Ini adalah untuk menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Lalu berikutnya adalah pada tampilan insert chart, kita bisa memilih kolom dan kemudian klik OK. Di situ bisa kita ketikkan datanya sebagai contoh berikut seperti yang ada di gambar. Ya. Nah, setelah selesai, klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan bawah Windows dan lihat hasilnya seperti di bawah ini. Nah, untuk mengaktifkan grafik, kita bisa klik tab menu layout, lalu pilih chart title, lalu pilih above chart dan ketikkan grafik distribusi perawatan bunga seperti contoh. Dan yang terakhir adalah kita dapat klik pada icon menu axis title, pilih primary horizontal axis title, pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan dan bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan isi tingkat perawatan. Lalu kita selanjutnya adalah bagaimana cara menyisipkan dan memodifikasi gambar, clip art, shape, dan slide. Nah, menambahkan gambar pada slide presentasi, berikut ini langkah-langkah dalam menambahkan gambar tersebut. Yang pertama adalah pada gambar pertama, kita bisa aktifkan slide 1, kita ganti layoutnya menjadi 2 konten. Di mana untuk gambar kedua, kita bisa letakkan kursor ya yang berada pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu insert. Lalu pilih picture dan kita bisa pilih gambar yang ada pada folder sampel picture atau bisa kita pilih waterfall. Kemudian klik tombol insert. Lalu yang ketiga adalah di gambar ketiga kita aktifkan gambar yang kita akan masukkan. Kita bisa klik pada tab menu format, pilih picture style, lalu pilih reflected rounded rectangle. Di situ kita bisa aktifkan gambar yang ingin kita masukkan. Nah, untuk yang gambar selanjutnya adalah menambahkan clip art slide presentasi dan berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita bisa aktifkan salah satu slide lalu kemudian ganti layoutnya menjadi comparison. Lalu kita bisa letakkan kursor ya pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong. Dan kemudian klik tab menu insert lalu pilih clip art ya. Dan pada tampilan yang muncul kita dapat klik go dan klik 2 kali pada gambar menara seperti contoh dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Nah, lalu kita juga bisa aktifkan gambarnya dengan cara klik tab menu format lalu
pilih Save Picture atau Picture Shape, lalu pilih Flowchart Standar Data. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah kita aktifkan kembali pada gambar clip art dan klik menu Picture Effect, pilih Preset, dan kita bisa melihat perubahan pada gambarnya, dan jangan lupa untuk di-save supaya file kita aman. Sekarang adalah menyisipkan dan modifikasi diagram pada slide, di mana kita bisa menambah diagram, presentasi, dan ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada gambar ini, kita bisa klik ikon menu Home, lalu pilih New Slide, lalu Blank Document, di mana kemudian kita dapat klik tab menu Insert, lalu pilih Smart Art. Ini adalah untuk menambah diagram. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang di samping, kita juga bisa aktifkan salah satu save lingkarannya, dan klik pada tab menu Design, pilih Add Save Before, dan ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelola animasi sound dan movie dengan interaktif, di mana animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat santai maupun serius, dari mulai fungsi yang utama sampai fungsi tambahan atau hiasan. Animasi dibangun berdasarkan manfaatnya sebagai media yang digunakan untuk berbagai keperluan. Selain animasi digunakan dalam hiburan dan film, animasi juga memiliki manfaat dalam media pembelajaran. Media animasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan, sehingga pemahaman bahan ajaran meningkat. Nah, media animasi dalam pembelajaran memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini, maka media animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi secara nyata dan tidak dapat terlihat oleh mata. Dengan cara melakukan visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Sekarang terdapat beberapa cara untuk memulai animasi dalam presentasi. Sangat mudah untuk menambahkan animasi pada presentasi PowerPoint, di mana setelah kita selesai memasukkan semua konten ke dalam sebuah file PowerPoint, kita dapat mulai untuk menambahkan animasi. Yang pertama adalah klik pada sebuah objek untuk memilihnya pada sembarang slide. Ini bisa berupa sebuah gambar, grafik, atau blok teks. Lalu kita cari tab Animation pada ribbon. Setelah kita menemukan animation pada ribbon, dia akan memiliki ikon bintang. Jadi setiap ikon tersebut merupakan efek animasi. Lalu kita klik pada salah satu efek animasi tersebut untuk menambahkannya ke objek yang dipilih. Dalam contoh ini saya akan klik salah satu animation yang salah satu klik animasi fade, sehingga teks akan memudar ke dalam. Ada sejumlah besar daftar animasi yang dipilih, dan berikut adalah kunci sederhana yang dapat memahami cara kerjanya. Animasi dengan ikon berwarna hijau akan membuat objek memasuki slide. Animasi dengan warna kuning akan menganimasikan slide ke dalam beberapa cara, misalnya memutar atau mengedip-ngedipkan, baik untuk menarik perhatian ke objek-objek tertentu. Lalu animasi dengan ikon berwarna merah ini akan membuat objek keluar dari slide, di mana nama animasi ini merupakan petunjuk yang baik untuk memahami apa yang dilakukan out, atau tentu saja akan membuat nama animasi membuat objek keluar slide PowerPoint. Sedangkan float in adalah indikasi bahwa animasi tersebut fly, objeknya masuk ke dalam slide. Lalu kita bagaimana cara kita menambah file video ke dalam slide? Yang pertama adalah
buka kembali file, lalu kita pilih tugas yang dituju. Yang kedua adalah aktifkan salah satu slide, kemudian klik tab menu insert, lalu movie from clip organize. Lalu yang ketiga adalah pada kotak dialog yang muncul, kita dapat double klik video yang akan diambil, misalnya bisnis, year, people, kemudian tekan tombol Ctrl S. Lalu jika kita ingin menambah file sound ke dalam slide, yang pertama adalah buka kembali file atau tugas yang dituju, lalu aktifkan salah satu file tersebut atau slide tersebut, klik tab menu insert, lalu pilih sound from clip organize, di mana pada kotak dialog yang muncul, kita dapat double klik file sound yang akan diambil, misalnya claps, cheers. Kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, kita dapat klik tombol automatically agar sound berjalan secara otomatis ketika presentasi dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan tekan tombol Ctrl S. Kita masuk ke pengoperasian dasar selanjutnya, yaitu membuat surat otomatis dengan mail merge, di mana pengertian mail merge ini adalah suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima ataupun tujuan. Mail merge dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen, diantaranya ada surat, label surat, amplop, dan directory. Ada dua hal penting yang ada dalam satu mail merge, yaitu main dokumen atau dokumen utama, yang kedua adalah data source atau sumber data. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk kita membuat dokumen utama adalah membuka program Microsoft Word, lalu klik tab Mailings, seperti gambar di bawah ini, lalu klik tanda panah Start Match, kemudian pilih Letter, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah klik isi dokumen, contoh pembuatan surat undangan, rapat, lalu simpan nama tersebut menjadi surat undangan seperti contohnya seperti ini. Nah, saran dari materi yang saya presentasikan adalah di mana perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satunya adalah ilmu komputer yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara yang lain atau dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, maka penulis merasa tugas pembuatan makalah mengenai ini sangatlah penting, bukan hanya bagi penulis tapi juga bagi pembacanya. Semoga dengan adanya makalah ini, kita semua lebih mengerti lagi mengenai apa itu pengenalan dasar-dasar komputer. Pada akhir pertemuan, diharapkan mahasiswa mampu memahami penggunaan semua ilmu dasar pada komputer mengenai Microsoft Word, grafik, table, diagram, clip art, PowerPoint, dan serta surat menyurat. Dan mahasiswa juga mampu menyisipkan serta memodifikasi tools yang terdapat pada lembar kerja di komputer. Nah, kesimpulan dari uraian di atas, maka saya mengambil kesimpulan di era globalisasi ini sangat diperlukan khususnya bagi pelajar untuk menguasai ilmu komputer. Para mahasiswa minimal harus tahu cara mengoperasikan komputer dan serta membuat surat menyurat yang baik dan benar. Lalu pengenalan komputer sebagai salah satu ilmu yang paling banyak dioperasikan di seluruh dunia. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk
membuat, materi PowerPoint pada ujian, tengah semester saat ini. Oke, mmm, saya cukupkan materi presentasi saya hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa disimak dengan baik, semoga bisa dipelajari kembali, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.